Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahil jabbaril qahar. Wassalatu wassalamu ala nabiyyihil mukhtar wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-abrar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rusdana wahdina siratakal mustaqim. Inna nas'aluka ilman nafi'an wa imanan thabitan wa yakinan rasikhan wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa rizqan halalan tayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Pemirsa Ruas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengirimkan salawat dan salam kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, yang karena karunia-Nya kita masih dibersamai dengan kesehatan, kita masih diberikan umur, dan tentu saja taufik dan hidayah-Nya untuk bertafaqquh fid din, untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala dengan segala serana yang Allah karuniakan kepada kita, segala kemudahan yang Allah berikan kepada kita, pemirsa. A'azzakumullah. Pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita baru saja keluar atau selesai berpisah dari bulan Ramadan. Ini tentu saja menjadi spirit yang tetap kita bawa, semangat yang tetap perlu kita lestarikan. Apa yang telah kita dapatkan, kita gapai di bulan Ramadan, seharusnya kita bawa keluar sampai pada 11 bulan yang lainnya di luar bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah An-Nahl ayat 92, "Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha." Dan janganlah engkau seperti wanita yang setelah ia menenun kain, memintal kain sampai kain itu menjadi kuat, selesai ia pintal, selesai ia tenun, lalu angkatha, ia bongkar lagi satu-satu, ia urai lagi satu-satu kain tenunannya. Maka jangan kita seperti itu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, wanita ini, kata ahli tafsir kita, dulu ada di Mekah. Ya, pekerjaannya setiap saat seperti itu, menenun kain, memintal kain. Namun anehnya, tatkala tenunannya itu sudah selesai, kainnya itu sudah jadi, maka ia bongkar lagi, ia urai lagi satu persatu. Ya, setelah dia bongkar, mulai lagi dari awal, selesai dia bongkar lagi. Ya, akhirnya ya tidak ada ujungnya, jamaah sekalian. Maka begitu juga dengan keimanan yang sudah kita pintal, kita sudah tenun di bulan Ramadan. Ya, kita sudah mencapai capaian spiritual yang luar biasa. Kita dikondisikan di bulan Ramadan ya dengan puasa yang mudah untuk kita tunaikan, bahkan 30 hari atau 29 hari ya kita bisa laksanakan itu. Ya, maka kebiasaan yang baik ini tetap kita harus jaga, harus lestarikan bahkan di luar bulan Ramadan. Makanya ada sunnah puasa Syawal untuk tetap menjaga spirit yang pernah kita miliki di bulan Ramadan, yang kata Rasulullah, man shoma Ramadan, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, tsumma atbahu sittan min Syawal, kemudian ia mengikutkannya dengan 6 hari di bulan Syawal, kana kasaumid dahri, ia seperti puasa setahun penuh. Ya, ini dalam rangka menjaga keistiqomahan kita. Ya, kita mampu menang 29 atau 30 hari di bulan Ramadan, maka seharusnya kemenangan itu tetap lestari, tetap terjaga. Ya, jangan sampai di bulan Ramadan kita mampu berpuasa 30 atau 29 hari, sementara di bulan Syawal ini kita tidak mampu berpuasa 6 hari atau sehari pun di bulan Syawal ini. Ya, di bulan Ramadan kita dikondisikan ya untuk menjaga sholat malam kita. Ya, dalam bentuk sholat tarawih di awal waktu. Maka seharusnya kebiasaan itu pun tetap terbawa di luar bulan Ramadan. Ya, karena di luar bulan Ramadan masih ada
Ya, masih ada sholat tahajud, masih ada qiyamul lail. Jangan sampai selesai Ramadan selesai juga sholat malam itu. Ya, yang kalau kita tidak mampu mungkin bangun, khawatir tidak bisa bangun, maka bisa dengan minimal sholat witir di waktu sebelum kita tidur. Ya, di bulan Ramadan kita dikondisikan dekat dengan Quran. Ya, bahkan setiap kita mungkin memiliki target bacaan harian pada waktu bulan Ramadan. Ya, target selama bulan Ramadan berapa kali khatam, maka kebiasaan baik ini ya jangan ditinggalkan. Ya, jangan kemudian langsung kita putuskan setelah kita lebaran, maka saat itu juga mushaf-mushaf kita tertutup dan tidak pernah lagi terbuka. Nah, maka ini kata Allah Subhanahu wa taala tadi, ya, jangan seperti wanita yang memintal kain, menenun kain, sudah jadi ya, ia bongkar lagi. Maka begitu juga dengan keimanan kita, ibadah kita di bulan Ramadan, kita sudah mendapatkan pencapaian yang luar biasa, maka jangan dibongkar lagi. Kita pakai kain itu, kita jaga keimanan itu, ya, sampai kemudian kita dipertemukan Allah kembali dengan bulan Ramadan lagi, ataukah kemudian kita menemui Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan terbaik yang kita miliki, dengan bekal terbaik yang kita bawa menemui Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang sosok-sosok mulia di sekitar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah generasi yang sudah digaransi oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Ya, sering kita ulangi ya, pada segmen ini ayat Allah Subhanahu Wa Taala di surah At-Taubah ayat yang ke-100, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Sesungguhnya orang-orang generasi awal yang masuk Islam, yaitu para sahabat Rasulullah, minal muhajirin wal ansar, dari kalangan kelompok muhajirin dan kelompok ansar, serta yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridho pada mereka dan mereka pun ridho pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kelompok, inilah generasi yang digaransi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga oleh Rasulullah. Khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah yang sezaman denganku, yaitu para sahabat Rasulullah, generasi para sahabat, murid langsungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian yang datang setelahnya yaitu para muridnya sahabat, ya, tabi'un. Kemudian tsummal ladzina yalunahum, ya, kemudian yang datang setelahnya yaitu murid para tabi'in, ya, atau atba tabi'in. Salah satu alasan ya, kenapa mereka merupakan generasi pilihan, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah karena hati-hati para sahabat, apa yang mereka miliki dalam dada-dada mereka, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud bahwa mereka adalah hati terbaik. Ya, beliau mengatakan, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, innallaha nadzara fi qulubil ibad. Allah memperhatikan hati hamba-hambanya. Fawajada qalba Muhammadin khaira qulubil ibad. Maka Allah mendapati ternyata hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hati terbaik dari sekian hamba Allah Subhanahu wa taala. Fastafahu li nafsihi, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih hati terbaik ini, yaitu hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam birisalatih, dengan mengemban risalah. Thumma nazara fi qulubil ibadi ba'da qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah memperhatikan lagi hati yang lain selain hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fawajada quluba ashabi. Ternyata hati terbaik setelah hatinya para nabi, setelah hatinya Rasulullah, kata Abdullah bin Mas'ud, yaitu hatinya para sahabat. Khaira qulubil ibad, sebaik hati, hati yang terbaik yang dimiliki oleh hamba Allah Subhanahu wa taala. Faja'alahum wuzara'a nabiyyih, maka Allah memilih mereka, hati-hati terbaik ini, sebagai pendamping-pendamping Rasulullah, sebagai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuqatiluna an dini, mereka yang berjuang menegakkan agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kembali kami ingatkan, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentang urgennya
kita mempelajari teladan kita ini para sahabat Rasulullah, karena mereka lah generasi terbaik, mereka generasi yang ditazkiyah, direkomendasikan oleh Allah dan Rasulnya untuk kita jadikan teladan, untuk kita jadikan inspirasi di saat manusia sekarang mencari inspirasi dalam hidupnya, yang kadangkala mereka menciptakan tokoh-tokoh imajiner, tokoh-tokoh yang sebenarnya tidak pernah hadir di muka bumi ini. Ya, dia hanya berangkat dari khayalan saja, ya, berangkat dari ekspektasi saja, tetapi wujudnya tidak pernah hadir di muka bumi ini. Padahal kita punya generasi terbaik, generasi yang dididik oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan membahas satu sosok sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat istimewa. Beliau adalah Abu Hurairah, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Hurairah, al-Imamu al-Faqih al-Mujtahid al-Hafid. Beliau seorang imam, seorang yang faqih, yang sangat paham terhadap hukum dan agama Allah Subhanahu Wa Taala, al-Mujtahid al-Hafid. Ya, seorang yang hafid, yang banyak sekali hafalannya. Bahkan pemimpinnya para hufad, pemimpinnya para penghafal. Sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang senantiasa menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidul Huffaz, pemimpinnya para hafid, pemimpinnya orang-orang yang menghafalkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang terkenal di kalangan manusia dengan kunyahnya, yaitu Abu Hurairah, yang nama aslinya sebenarnya bernama Abdurrahman bin Sakhr ad-Dausi. Ya, tetapi ya lebih terkenal dengan kunyahnya, ya, karena kadangkala orang seperti itu, seperti Abu Bakar, ya, lebih terkenal dengan panggilannya Abu Bakar, ya, padahal nama aslinya Ibnu Abi Quhafa. Ya, sama juga kita di Indonesia kadangkala, ya, orang tidak kenal nama aslinya. Ya, datang kita bertanya pada si fulan, tahu ndak rumahnya ini? Ya, biasa orang mengatakan ndak, tapi pas nama panggilannya yang lebih terkenal di kalangan masyarakat, ternyata orang tahu. Ya, begitu juga sahabat Abu Hurairah ini, ia lebih masyhur, ya, dengan kunyahnya. Ya, dan coba perhatikan pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, setiap orang membaca hadis, hampir-hampir nama ini yang selalu muncul. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sering seperti itu saking banyaknya hadis yang diriwayatkan oleh sahabat ini. Ia merupakan mata air ilmu. Darinya lah kemudian kita bisa mengetahui bagaimana karakter Rasulullah, bagaimana perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana akhlak sikap pekerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang mulia ini, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 5.374 hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau riwayatkan. Yang tidak ada sahabat yang lain yang mengalahkan banyaknya hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia ini, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang uniknya lagi, ya, beliau ini masuk Islam itu pada peristiwa Khaybar, saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berangkat bersama dengan pasukan menuju ke Khaybar. Ya, pasca perjanjian Hudaybiyah dan setelah perang Ahzab, karena orang-orang Yahudi inilah yang kemudian menggalang suku-suku Arab untuk mengepung Madinah. Ya, setelah perjanjian Hudaybiyah, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada tahun ke-7 Hijriah, ya, menggempur pemukiman Yahudi ini yang ada di Khaybar antara Madinah dan Syam. Ya, saat kaum muslimin sudah berangkat, ternyata ada orang yang datang mengikrarkan keislaman. Itulah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya, kebersamaannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam praktis itu ya tidak terlalu lama, hanya sekitaran 4 tahun, 3 tahun saja. Ya, akan tetapi ya, waktu yang tidak terlalu lama ini ia manfaatkan dengan baik. Ia mulazamah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ia menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Yang darinya lah menjadi sumber ilmu.
Ya, bisa kita bayangkan pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana amal jariah yang dimiliki oleh Abu Hurairah. Ibadah yang kita lakukan yang karena hadis yang ia riwayatkan yang begitu banyak. Bagaimana solatnya Rasulullah, bagaimana wudunya Rasulullah, bagaimana tutur katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana keseharian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diaplikasikan oleh kaum muslimin, yang setiap kaum muslimin lakukan, maka setiap itu juga Abu Hurairah dapat pahalanya. Dari sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai zaman kita ini yang sudah lebih 1400 tahun, yang sudah dilakukan, dipraktekkan oleh miliaran kaum muslimin. Ini menunjukkan istimewanya sahabat yang mulia ini dan istimewanya orang yang bergelut dengan ilmu. Ya, karena dia adalah jariah. Dia adalah amalan yang terus mengalir, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebaikan-kebaikan, kebajikan-kebajikan yang kita ajarkan kepada orang lain. Dari hadis Rasulullah, sifat salat Rasulullah, sifat wudu Rasulullah, bagaimana puasanya Rasulullah, hukum-hukum dalam agama, setiap kaum muslimin lakukan itu, maka apa yang mereka dapatkan dari riwayat-riwayat Abu Hurairah, maka setiap itu juga sahabat yang mulia ini mendapatkan pahalanya. Ya. Yaqulu Abu Hurairah. Iya, Abu Hurairah mengatakan, Abu Hurairah ini pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu dari satu kabilah yang bernama suku Daus. Ya, kabilah ini itu terkenal keburukannya. Hampir-hampir tidak ada orang baik di kabilah ini. Ya, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat Abu Hurairah datang mengikrarkan keislaman, Nabi pernah bertanya kepadanya, "Mimman ant?" Engkau ini dari mana? Kata Rasulullah. Ya, kult, kemudian kata Abu Hurairah, min Daus. Dari suku Daus atau dari kabilah Daus. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma kuntu ara anna fi Dausin ahadan fihi khair." Ya, saya tidak tahu. Ya, sepengetahuan saya ternyata di Daus itu tidak ada orang yang memiliki kebaikan. Ya, saking buruknya suku ini. Ya. Dan itu juga dikatakan oleh Abu Hurairah saat pemimpin suku ini, yaitu Tufail bin Amr ad-Dausi, itu datang kepada Rasulullah. Ia keluhkan tentang masyarakatnya, tentang orang-orangnya suku Daus ini, yang mengatakan kepada Rasulullah, "Inna Dausan qad asad wa abad." Ya Rasulullah, orang Daus ini durhaka, keras hati, wa abad, dan menolak kebenaran, tidak bisa mendapatkan hidayah. Maka pemimpinnya sekalian minta kepada Rasulullah, "Fada'ullaha alaihim, ya Rasul, sekalian doakan kebinasaan saja untuk mereka. Doakan keburukan kepada suku Daus ini," sukunya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kemudian Rasulullah langsung menghadap ke kiblat. Fastaqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kiblata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung menghadap ke kiblat, wa rafa'a yadayhi, dan Rasulullah langsung mengangkat tangan. Dan ini merupakan sunnah dalam berdoa, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita menghadap ke kiblat dan mengangkat tangan. Nah, ini lagi-lagi sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh Abu Hurairah. Jadi pemimpin sukunya sendiri, Tufail ad-Dausi, itu minta kepada Rasulullah sekalian doakan saja keburukan kepada mereka. Mereka ini keras hati. Mereka ini membangkang, tidak bisa dapat hidayah, tidak mau menerima hidayah. Maka mereka minta, ya Rasulullah sekalian doakan kebinasaan kepada mereka. Langsung Rasulullah menghadap ke kiblat, mengangkat tangan, akan tetapi apa yang terjadi? Orang-orang sudah mengatakan, halaku, akan binasa suku ini. Karena Rasulullah sudah angkat tangan dan menghadap kiblat. Akan tetapi apa doanya Rasulullah? Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada suku Daus ini, wa'ti bihim, dan datangkan mereka kepadaku. Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim. Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim. 3 kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan suku ini yang bagi orang kayaknya sudah tidak ada kebaikan pada komunitas ini. Ya, sampai mereka kepala sukunya saja minta kepada Rasulullah agar didoakan saja kebinasaan, bahasa orang Makassar, tak kasih habis saja. Ya, karena tidak ada lagi kebaikan. Akan tetapi justru Rasulullah mendoakan
hidayah kepada mereka. Dan itu terbukti dengan datangnya Abu Hurairah dari suku ini. Menjadi orang yang istimewa, orang yang mulazamah sangat dekat dengan Rasulullah, dan menjadi orang yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini juga menjadi pelajaran bagi kita bagaimana salamatus sadr yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah justru pemikirannya jauh ke depan. Ya, tidak melihat apa yang terjadi hari ini saja. Ya, seperti suku Daus tadi, sukunya Abu Hurairah, ya, betul mungkin saat itu rusak, akan tetapi Rasulullah tetap memohonkan, mendoakan hidayah kepada mereka. Ya, kadangkala kita, apalagi kalau baperan, itu langsung refleks dengan tindakan-tindakan buruk. Ya, tetapi Rasulullah tenang, Rasulullah doakan hidayah kepada mereka. Ini bu'dun nazar, visi yang jauh ke depan. Ya, mungkin kondisinya belum seperti yang kita harapkan, tetapi ke depan Allah memberikan hidayah kepada mereka. Allah melahirkan generasi dari mereka yang lebih baik, sebagaimana saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai berdakwah di Taif. Ya, datang tawaran malaikat untuk menghancurkan orang-orang yang menolak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi Rasulullah dengan kelapang dadaan yang beliau miliki, kemaafan yang beliau miliki, justru berharap dari generasi mereka itu datang generasi yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini penting untuk kita teladani, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di saat kita sekarang ini interaksi sosial yang sangat intens, baik di media sosial maupun di alam nyata kita, itu baperan itu sangat mudah. Sakit hati, cemburu, hasad, itu mudah sekali terjadi karena interaksi kita yang sangat intens. Maka ini yang perlu kita miliki, kita perlu warisi dari akhlak mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu keselamatan dada. Senantiasa kita jaga hati kita, terutama sangkut pautnya kepada sesama. Jangan mudah mendoakan keburukan kepada orang, jangan mudah menaruh benci kepada seseorang, tetapi harapkanlah kebaikan kepada orang lain, sebagaimana kita juga mengharapkan kebaikan itu pada diri kita. Ya, sebagaimana Rasulullah tadi, sahabat sudah menduga akan hancur suku ini, akan habis suku ini, karena Rasulullah sudah menghadap ke kiblat dan sudah mengangkat tangan. Akan tetapi ternyata Rasulullah mendoakan hidayah kepada mereka dan meminta agar Allah menghadapkan mereka kepada Rasulullah, dan doa Rasulullah ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lahirnya, dengan masuk Islamnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang menjadi istimewa karena ilmu yang diwariskannya kepada kaum muslimin sampai saat sekarang ini. Di antara keutamaan sahabat yang mulia ini, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mulazamatuhu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mulazamah. Ya, mulazamah itu senantiasa menyertai, melazimi hampir-hampir 24 jam. Itu yang tidak berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali saat Rasulullah tidur. Ya, tidur malam. Selebihnya ia menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah ini, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pemimpinnya ahlu suffah. Ya, tinggal di masjid. Ya, tinggal di Masjid Nabawi. Ada beberapa sahabat Rasulullah, Rabi'ah bin Ka'ab, ya, Abu Hurairah dan yang lainnya, yang memang pekerjaan mereka itu mengkhidmat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencatatkan ilmu, menghafalkan ilmu. Dan pemimpin ahlu suffah ini adalah Abu Hurairah ini. Semenjak ia masuk Islam, ia senantiasa menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melazimi, senantiasa membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya hadis itu banyak riwayatnya dari beliau. Ya, meskipun masuk Islam belakangan, akan tetapi setelah masuk Islamnya ia senantiasa membersamai Rasulullah hampir 24 jam, maka ia meriwayatkan banyak hadis. Karena sosok istimewa ini, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang banyak disoroti oleh kalangan orientalis dan orang-orang yang benci dengan Islam. Ya, mereka mengatakan bahwa Abu Hurairah ini terlambat masuk Islam. Ya, hanya 3 tahun lebih bersama dengan Rasulullah, tetapi justru menjadi orang yang paling banyak
meriwayatkan hadis dengan 5.000 lebih tadi yang kita sebutkan. Ya, ulama-ulama kita sudah menjelaskan, yang pertama karena ia memang melazimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita akan sebutkan nanti ya tatkala ya orang-orang mempertanyakan wa yaquluna malil muhajirin wal ansor la yuhadditsun. Ya, kenapa bukan orang muhajirin dan orang ansor yang lebih banyak hadisnya? Ya, kemudian Abu Hurairah mengatakan wa inna ikhwani minal muhajirin kana yashghaluhum as-safqu bil aswaq. Ya, saudara-saudara saya dari kalangan muhajirin, yaitu orang-orang Mekah, ya mereka betul sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi rata-rata mereka memiliki pekerjaan. Pekerjaan apa yang dilakoni, yang digeluti oleh orang-orang Mekah, orang-orang muhajirin, yaitu pengusaha, pedagang, sibuk di pasar, berjual beli. Ya. Wa ikhwani minal ansor, ya, sementara saudara-saudara saya dari kalangan ansor, kana yashghaluhum amalu amwalihim kanu ashabaz zira'ah. Sementara orang-orang ansor itu juga memiliki pekerjaan, yaitu az-zira'ah, bercocok tanam, berkebun, fi basatinihim, di kebun-kebun mereka. Adapun saya, kata Abu Hurairah, saya bukan pedagang, saya bukan petani, tukang kebun. Abu Hurairah hidupnya memang setelah masuk Islamnya membersamai Rasulullah, yang hampir 24 jam waktunya dihabiskan untuk menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul bahwa ada sahabat yang lebih senior, yang lebih dahulu masuk Islam, tetapi waktunya tidak selalu bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Abu Hurairah ini memang tinggalnya di Masjid Nabawi, di samping rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap Rasulullah keluar, maka ahlu sufa ini sudah ada yang menyiapkan air, sudah ada yang memperhatikan Rasulullah, bagaimana cara Rasulullah wudu, bagaimana Rasulullah menatap sahabatnya, bagaimana Rasulullah berbicara pada sahabatnya. Sehingga riwayat-riwayat yang seperti ini paling banyak diriwayatkan oleh ahlu sufa ini, dan pemimpinnya adalah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, karena waktunya memang untuk itu. Ya. Yang kedua, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa sampai Abu Hurairah yang paling banyak meriwayatkan hadis? Karena hafalannya yang luar biasa. Ya, kita tentu memahami hal yang seperti ini. Setiap kita dikaruniai oleh Allah hafalan yang berbeda-beda. Ya, ada orang yang hafalannya begitu cepat, kuat, dan tahan lama. Ada orang yang mungkin kuat menghafal, tapi kuat juga perginya hafalan itu. Ada orang yang memang susah masuk, ya, dan tidak bisa keluarkan, dan tidak ada yang masuk. Ya, tapi kalau Abu Hurairah ini mudah hafalannya, kuat hafalannya, dan tinggal lama. Ya, pernah ia datang ke Marwan bin Hakam. Ya, Marwan bin Hakam ini meminta untuk disampaikan hadis-hadis Rasulullah. Maka ia sampaikan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Setahun setelahnya, ya, diminta lagi untuk mengulangi hadis yang ia sampaikan tahun lalu. Maka Abu Hurairah kembali mengulangi menyampaikan hadis itu persis, tanpa kurang satu huruf pun dari apa yang disampaikannya setahun yang lalu. Ya. Kalau dipersiapkan, ya, seperti orang ceramah, mungkin dia sempat memurojaah, ya, mempersiapkan materinya atau mempersiapkan hafalannya. Tetapi orang yang didadak untuk menyampaikan apa yang dihafal, dan setelah setahun didadak lagi untuk mengulangi dengan sesuatu yang persis apa yang disampaikan tahun lalu, itu sesuatu yang luar biasa. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang terjadi pada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Memang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hafalan yang luar biasa, dan ia pernah memang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara keistimewaannya ini mulazamatuhu li Rasulillah. Ia membersamai Rasulullah di saat sahabat, betul mereka sahabat yang utama, ya, tetapi mereka memiliki pekerjaan, mereka memiliki aktivitas. Ya, orang-orang muhajirin berdagang, berniaga, sementara ya, orang-orang ansor berkebun, ya, dengan aktivitas menanam kurmanya, aktivitas memanen kurma, dan seterusnya. Sementara Abu Hurairah dan kalangan orang-orang sufa ini, ya, menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Abu Hurairah mengatakan, kuntu amshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi nakhlin. Saya pernah
menemani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu berjalan-jalan di kebun kurma li ba'di ahli Madinah, milik orang Madinah, sahabat Rasulullah dari kalangan Ansar. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah. Apakah engkau mau saya tunjukkan perbendaharaan dari sekian banyak perbendaharaan surga? Maka Abu Hurairah mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu mau ya Rasulullah untuk ditunjukkan bagaimana itu perbendaharaan surga, apa itu perbendaharaan surga. Faqal, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la haula wala quwata illa billah wala malja'a minallahi illa ilaih. Itulah perbendaharaan surga. Ucapan la haula wala quwata illa billah, la malja'a minallahi illa ilaih. Tidak ada daya dan upaya kecuali yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. La malja, tidak ada jalan keselamatan dari kebinasaan dan dari azab yang Allah turunkan kecuali kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini zikir, ucapan yang kata Rasulullah sebagai perbendaharaan surga yang harus sering-sering kita ucapkan, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat zikir ringan seperti ini banyak yang dari Abu Hurairah yang diajarkan oleh Rasulullah. La haula wala quwata illa billah wala malja'a minallahi illa ilaihi. Ini kata Rasul kepada Abu Hurairah, perbendaharaan surga. Kemudian Rasulullah kadang bertanya kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, hal tadri ma haqqun nasi 'ala Allahi wa ma haqqullahi 'ala nas? Ya, wahai Abu Hurairah, apa hak Allah ya kepada kita manusia ini, dan apa hak kita sebagai manusia yang akan diberikan oleh Allah? Ya. Dan ini metodenya Rasulullah mengajar sahabatnya ini, ya, dengan mengawali dalam bentuk pertanyaan. Ya, karena tatkala orang ditanya, tentu perhatiannya lebih. Ya, ia sudah berpikir, ya, dan seperti Abu Hurairah langsung ia serahkan kepada Rasulullah. Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Akhirnya zihinnya, otaknya itu, fokusnya itu pada apa yang disampaikan oleh Rasul. Dan ini metode yang diajarkan oleh Rasulullah dalam mengajar seseorang, yaitu diawali dengan pertanyaan. Kalau ia tidak mampu jawab, itu akan ia persiapkan pendengarannya untuk merekam baik-baik apa jawaban yang sebenarnya. Ya, kadang-kala kita seperti itu, mungkin pernah ditanya, ya, tapi karena kita tidak tahu jawabannya, pas dikasih tahu jawaban yang benarnya tinggal. Begitulah metode Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tinggal betul setiap hafalan dari Abu Hurairah ini. Wahai Abu Hurairah, mau tidak saya tunjukkan engkau perbendaharaan surga? Itu diawali dengan pertanyaan. Kata Abu Hurairah, mau ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah baru sampaikan, ucapkan la haula wala quwata illa billah. Ditanya lagi, apa hak kita kepada Allah dan apa hak Allah atas kita? Nah, saat itulah kemudian Abu Hurairah mengatakan, Allahu wa rasuluhu alam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu ya Rasulullah. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, fa inna haqqallahi 'alan nasi an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah atas kita umat manusia ini adalah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak memperserikatkannya, tidak berbuat syirik, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza fa'alu dzalika fa haqqun 'alaihi alla yu'adzibahum. Kalau mereka sudah merealisasikan tauhid itu, maka haknya untuk tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ajaran tauhid yang luar biasa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Hurairah, yang karena mulazamah, karena keseringan beliau membersamai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ilmu yang banyak ini, ya, tauhid ini, amalan-amalan zikir ini sampai pada kita pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Abu Hurairah ini penuntut ilmu yang luar biasa. Ya, karena ia ahlu suffah, ia tidak sejahtera, ia tidak kaya raya seperti sahabat yang lainnya. Ya, karena hidupnya dihabiskan untuk ilmu. Dia bukan orang muhajirin yang jago dagang, ya, bukan juga orang ansor yang jago berkebun, tetapi hidupnya untuk ilmu. Bahkan beliau sering kelaparan. Ya, pernah hampir pingsan
gara-gara kelaparan, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ia kelaparan tetapi ia menjaga harga dirinya untuk minta-minta sama orang lain. Ya. Pernah suatu waktu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu diriwayatkan, ya, ia pergi bertanya kepada Abu Bakar tentang permasalahan agama dengan tujuan pertama memang untuk mengetahui permasalahan agama, yang kedua berharap untuk diajak makan. Ya, karena sudah sangat kelaparan, hampir pingsan. Tetapi Abu Bakar radhiyallahu taala anhu tidak tidak menangkap isyarat ini kalau Abu Hurairah minta untuk diajak makan. Abu Hurairah pun orangnya tidak suka minta. Ya. Abu Bakar pergi, Abu Hurairah ternyata masih kelaparan, ternyata tidak diajak oleh Abu Bakar. Datang Umar, Abu Hurairah juga bertanya tentang masalah agama. Saking termotivasinya, saking giatnya dalam permasalahan agama. Ia berharap mendapatkan ilmu dari Umar sekaligus minta diajak makan. Ya, tapi ternyata Umar juga seperti Abu Bakar, hanya menyampaikan ilmu, menjelaskan ilmu dan tidak mengajak makan. Ya, Abu Hurairah sudah sangat kelaparan sekali dan ternyata yang datang adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah yang paham bahwa Abu Hurairah ini minta diajak makan. Ya, cuma karena dia menjaga harga dirinya, dia tidak minta-minta sama orang. Akhirnya Abu Hurairah dipanggil oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk ke rumah beliau, dihidangkan di bejana besar yang berisi dengan susu. Ya, tetapi Rasulullah mengatakan, wahai Abu Hurairah, panggil teman-temanmu dari kalangan ahlu suffah. Ya, maka dipanggillah ahlu suffah ini. Setelah terkumpul ahlu suffah di rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, Rasulullah mengatakan, jangan mulai dulu wahai Abu Hurairah, layani dulu teman-temanmu dari kalangan ahlu suffah. Ya, maka Abu Hurairah yang melayani mereka, padahal saat itu Abu Hurairah sudah sangat kelaparan. Nah, nanti setelah selesai Ahlus Suffah, mereka semua sudah pergi, maka kata Rasulullah, sisa kita berdua wahai Abu Hurairah, silakan nikmati susu itu. Ya, disitulah kemudian ya Abu Hurairah ya kemudian menikmati susu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lagi-lagi ini akhlak dari Rasulullah, kepekaan kita kepada sesama. Kadangkala pemirsa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada orang-orang di sekitar kita yang sebenarnya butuh sekali bantuan kita, tetapi karena ia menjaga harga dirinya, ia malu untuk minta pada kita. Maka kita sebagai seorang saudara, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tunjukkan, harus memiliki kepekaan, ya, membaca kebutuhan saudara kita, ya, membaca hajat orang lain kepada kita. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, wa min manaqibihi hirsuhu ala ma'rifatil khair. Ya, di antara manaqib, keutamaan dari sahabat yang mulia Abu Hurairah adalah semangatnya dalam menuntut ilmu, semangatnya dalam mengetahui kebaikan. Ya. Abu Hurairah tadi diajar oleh Rasul dengan diawali pertanyaan supaya perhatiannya fokus, hafalannya kuat. Yang kedua, Abu Hurairah pun mendapatkan banyak ilmu karena banyak bertanya pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu hari, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh Abu Hurairah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atik. Wahai Rasul, siapakah manusia nanti yang paling bahagia dengan syafaat darimu yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti? Ya. Rasulullah mengatakan, laqad dzanantu ya Abu Hurairah alla yas'alni an hadzal hadithi ahadun awwalu minka. Saya memang sudah menduga wahai Abu Hurairah bahwa tidak ada orang yang bertanya dengan pertanyaan seperti ini kecuali hanya engkau. Atau tidak ada orang yang mendahulimu bertanya seperti ini kecuali engkau. Ini menunjukkan semangatnya Abu Hurairah dalam bertanya, semangatnya Abu Hurairah dalam mengumpulkan ilmu. Tidak ada sahabat sebelumnya yang mendahului Abu Hurairah bertanya tentang hal yang seperti ini. Siapa ya Rasulullah nanti orang di hari kiamat yang paling bahagia dengan syafaatmu? Padahal ada sahabat-sahabat yang lebih dahuluan masuk Islam. Ya, bahkan sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi seorang nabi, sudah dekat dengan Rasulullah. Tapi tidak ada yang bertanya seperti bagaimana Abu Hurairah menggali ilmu. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
menyampaikan lima ra'aitu min hirsika 'alal hadis. Ini terjadi karena semangatmu dalam mencari hadis. As'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah, orang yang paling bahagia dengan syafaatku pada hari kiamat kelak, kata Rasulullah, man qala la ilaha illallah. Siapa yang mengucapkan kalimat pendek sederhana ini, yaitu mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbi au nafsi, yang betul-betul lahir ikhlas dari hatinya, bukan sekedar ucapan yang tanpa pemaknaan, tetapi betul-betul lahir dengan pemaknaan dan dari hati. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kata Rasulullah, inilah orang yang paling bahagia kelak dengan syafaatku di hari kiamat. Ilmu ini kita dapatkan lagi-lagi dari Abu Hurairah, karena pertanyaannya, karena semangatnya. Kata Rasulullah, yang paling bahagia adalah yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan ini sekaligus menjadi pengingat bagi kita bahwa syarat utama syafaat itu adalah tauhid, la ilaha illallah. Orang yang berjasa pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Thalib, paman Rasulullah, tapi karena tidak memenuhi syarat la ilaha illallah ini, ia tidak pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini, makanya tidak bisa diselamatkan dari neraka. Di penghujung hidupnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajaknya masuk Islam. Ya ammi kul kalimatan uhaju laka biha indallah. Kul la ilaha illallah, wahai pamanku, ucapkan satu kalimat saja yang dengannya kupakai untuk berhujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ucapkan la ilaha illallah. Akan tetapi di waktu yang sama ada Abu Jahal yang mengatakan, ya Abu Thalib atarghabu an millati Abdul Muttalib, wahai Abu Thalib, apakah engkau tega meninggalkan agama bapakmu Abdul Muttalib? Rasulullah terus mengajak agar mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini, yang dengannya menjadi hujjah Rasulullah untuk menyelamatkan seseorang kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ternyata paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Thalib, meninggal di atas keyakinan nenek moyangnya, tidak meninggal di atas agama kemanakannya, di atas agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kemudian ia tidak mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diselamatkan dari api neraka kelak, karena ini syarat utama dari syafaat. Dan ia orang yang akan bahagia kelak, yang mendapatkan syafaat Rasulullah, yaitu mereka yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abu Hurairah juga merupakan sahabat yang paling banyak menuntut ilmu, paling semangat dalam menuntut ilmu. Yaqulu Abu Hurairah mengatakan, ausani khalili bi thalathin, kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepadaku 3 hal. Saumu thalathati ayyamin min kulli syahrin, yaitu berpuasa 3 hari di setiap bulannya, yaitu puasa putih, ayyamul bid, hari-hari putih. Salatud duha, yaitu menunaikan salat duha. Wala anamu illa ala witrin, dan saya tidak tidur kecuali sudah menunaikan salat witir. Hadis muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini dari Abu Hurairah, 3 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bagus untuk kita jaga, untuk kita lestarikan, yaitu berpuasa 3 hari di setiap bulan, kemudian menjaga salat duha, dan tidak tidur kecuali setelah witir. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu juga orang yang memperhatikan orang tuanya, orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Abu Hurairah menceritakan, kuntu ad'u ummi ilal islami wa hiya musyrikah. Saya mengajak ibuku itu masuk ke dalam Islam karena kondisinya yang masih musyrik. Fada'autuha yauman
fa asma'adni fi Rasulillah ma akrahu. Saya mengajaknya masuk Islam tetapi ia mengeluarkan kata-kata yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saya tidak enak mendengar perkataan itu dari ibuku. Fa ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian saya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana abki, dan sambil menangis saya berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inni kuntu ada ummi ilal Islam fata'ba alayya. Ya Rasulullah, saya sudah ajak ibu saya masuk Islam tetapi ia menolakku, ia menolak ajakanku. Fada'autu hal yauma fa asma'adni fi kama akrahu. Saya saya mengajaknya lagi, saya mendakwahinya lagi masuk Islam tetapi ia malah berbicara tentangmu yang tidak-tidak. Fada'ullah an yahdiya umma Abi Hurairah. Ya Rasul, tolong doakan ibuku agar ia mendapatkan hidayah. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah langsung mendoakan ibunya Abu Hurairah dengan mengatakan, Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Fa kharajtu mustabshiran bida'watin nabi Nabiyillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya pergi dalam keadaan senang akan dakwanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma ji'tu fasirtu ilal babi fa idza huwa mujaf fasamiyat ummi khashfa qadamai. Saya datang dan ibuku kemudian mendengar suara langkahku mendekat kepadanya. Faqalat, ibuku kemudian mengatakan, makanaka ya Abu Hurairah, tetap di tempatmu wahai Abu Hurairah. Lalu kemudian keluarlah ibu dari Abu Hurairah ini dan mengatakan, ya Abu Hurairah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibu dari Abu Hurairah ini akhirnya mengikrarkan syahadat di hadapan anaknya. Sudah sekian kali ia didakwahi oleh anaknya dengan ilmu, dengan hujjah, akan tetapi ternyata ada satu resep yang luar biasa, yaitu dengan doa akhirnya ia dapat hidayah. Begitu juga ini kita pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita perlu untuk sering-sering mendoakan terutama keluarga kita, orang tua kita. Mungkin ada hal yang masih kurang kita dapati pada orang tua kita, terutama permasalahan agama, maka jangan sama sekali tinggalkan doa untuk mereka, untuk mendapatkan hidayah, untuk istiqamah di atas agama yang mulia ini. Jangan cuma kebutuhan fisiknya yang senantiasa kita perhatikan. Mungkin tiap bulan kita rajin mengirimkan hadiah kepada orang tua, tetapi kita lupa mendoakan kedua orang tua kita. Maka ini yang dicontohkan oleh sahabat yang mulia ini, Abu Hurairah. Ia ingin sekali agar orang tuanya masuk ke dalam Islam. Ia terus berdakwah, ia terus menyampaikan ilmu, tetapi ternyata menolak. Lalu kemudian ia minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar mendoakan ibunya, dan ibunya pun masuk ke dalam Islam. Dan ini tentu saja sesuatu yang luar biasa. Ini yang kita teladani dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, Sayyidul Huffaz, pemimpinnya para hafidh, pemimpinnya para penghafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dari ilmunya lah kemudian kita bisa aplikasikan dalam keseharian kita tentang perilaku Rasulullah, akhlak yang mulia dari Rasulullah, juga tutur kata yang luar biasa yang keluar dari lisan Rasulullah, yang rata-rata keluar dari riwayat yang disampaikan oleh sahabat yang mulia ini, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Saya kira ini yang sempat kita bahas pada kesempatan ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Syukran Ustaz atas materinya yang telah disampaikan pada pagi ini. Mungkin satu pertanyaan saja Ustaz di sisa waktu yang ada. Pertanyaan dari hamba Allah Ustaz di Sulsel. Afwan Ustaz, bagaimana metode Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam menyampaikan hadis sepeninggal Rasulullah? Apakah nanti ditanya baru beliau sampaikan atau menyampaikan hadis dalam majelis Ustaz? Iya, jadi ada dua kondisi ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Bagaimana dalam menyampaikan hadis ada dua kondisi.
Yang pertama, ini tadi belum sempat kita jelaskan, yaitu Abu Hurairah ini senang sekali bernahi mungkar. Iya, setiap kali ada orang terjatuh dalam kesalahan, maka saat itu Abu Hurairah akan menegurnya dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah beliau melihat ada sahabat yang berwudu, wudunya tidak bagus, maka Abu Hurairah langsung menyampaikan hadis Rasul tentang wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wailun lil aqabi minan nar, kecelakaanlah bagi tumit yang tidak tersentuh air wudu. Karena ia mendapati sahabat ini tidak bagus wudunya. Iya, tidak membasuh seluruh tumitnya, maka ia ingatkan dengan hadis Rasulullah. Iya, pernah juga beliau datang ke Marwan bin Hakam, ia lihat ada patung. Ya, maka langsung ia kutip hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang murka Allah pada orang yang menciptakan sesuatu seperti ciptaan Allah. Iya, ini yang pertama. Ya, karena semangat Abu Hurairah dalam bernahi mungkar, beramar ma'ruf nahi mungkar, akhirnya hadis-hadis Rasulullah tersebar. Yang kedua, memang sahabat banyak yang datang kepada Abu Hurairah bertanya, karena sahabat tahu bahwa Abu Hurairah ini yang banyak menyertai Rasulullah, dan sahabat tahu bahwa Abu Hurairah ini yang kuat hafalannya. Jadi menjadi rujukan sumber bertanya. Jadi sudah merupakan sumber bertanya, orangnya juga mudah untuk menyampaikan hadis. Melihat ada kekurangan, ada kesalahan, maka ia langsung menegur. Ya, cuma menegurnya bukan karena perasaan saja, karena hafalan hadisnya banyak. Setiap kali ada masalah langsung ia kutip hadis. Nah, itu kan bedanya orang yang hafid, yang hafalannya banyak, dengan orang yang sekedar menggunakan perasaan seperti ini tidak benar. Ya, tapi kalau Abu Hurairah, karena dia merupakan bank hadis, kalau kita bisa istilahkan demikian, setiap ada sesuatu langsung ia kutip hadis Rasulullah. Masalah wudu, ketemu dengan orang yang bermasalah dengan wudunya, ketemu dengan orang yang misalnya bermasalah punya patung dan seterusnya, langsung ia kutip hadis-hadis Rasulullah, sehingga hadis Rasulullah tersebar. Faktor yang kedua juga, faktor selanjutnya yang membuat hadis Rasulullah banyak tersebar lewat Abu Hurairah, karena Abu Hurairah ini masih panjang umurnya setelah Rasulullah wafat. Kenapa Abu Bakar sedikit meriwayatkan hadis? Karena Abu Bakar itu hanya bertahan 2 tahun sepeninggal Rasulullah. Umar 12 tahun, makanya hadis dari Umar lebih banyak dari Abu Bakar. Karena hadis itu masif untuk diajarkan pasca wafatnya Rasulullah. Karena Rasulullah sudah tidak ada, maka hadis-hadisnya dikumpulkan, diajarkan. Sementara Abu Bakar ini hanya berumur 2 tahun. Iya, sepeninggal Rasulullah. Siapa? Umar ibnul Khattab hanya 12 tahun. Sementara Abu Hurairah itu 40 tahun lebih pasca wafatnya Rasulullah, sehingga ia memiliki waktu lebih banyak untuk mengajarkan hadis. Iya, seperti itu. Wallahu taala alam. Iya. Saya kira ini yang sempat kita bahas tentang sosok istimewa yang mulia ini. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi, menjadi teladan bagi setiap kita, sosok-sosok istimewa di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.